Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sabbit qalbi ala dinik wa ala mahabbatik. Ya Allah, tetapkanlah hati ini dalam agamamu, dan tetapkanlah hati ini di dalam cintamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Surah An-Nur ayat 11. Dina ieu ayat Allah nembongkeun kaistimewaan jeung kamuliaan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena ayat ini salah sawios ayat anu ngalubarkeun yang membebaskan beban berat anu menyelimuti keluarga Rasul tatkala terjadi fitnah atau ifkun. Ifkun itu adalah berita hoak. Jadi hoak itu dari dulu pun ada, cuman dulu tidak ada undang-undang ITE, yang ada undang-undang Maha Allah, yang ada undang-undang wahyu, undang-undang Al-Quran. Tapi luar biasana justru undang-undang itulah yang membuat semuanya selesai dan reda. Ayeuna dijieun direkayasa undang-undang ku jalma kalah loba hoak jeung masalahna. Jadi ieu ayat lungsur salah sawiosna keur ngabebaskeun beban Siti Aisyah radhiyallahu anha berikut keluarga Rasul. Anu mana ieu ayat teh lungsur setelah terjadi isu besar anu menimpa Siti Aisyah radhiyallahu anha setelah peperangan Bani Mustalik. Dalam riwayat di tahun ke-4 setelah Rasulullah hijrah. Jadi Kanjeng Nabi berangkat menuju perang Bani Mustalik, yang mana dari Bani Mustalik ini nanti ada salah seorang istri baginda Rasul. Dia adalah keturunan bahkan tokoh dari Bani Mustalik. Jadi Kanjeng Rasulullah SAW berangkat menuju peperangan karena Bani Mustalik melanggar perjanjian. Setelah sampai di Bani Mustalik, anu mana Bani Mustalik tadi melanggar perjanjian rek nyerang ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirna Bani Mustalik cepatna eleh. Anu mana pemimpin Bani Mustalik itu adalah Haris bin Doror. Di perangan ku Kanjeng Nabi, dan Haris bin Doror ini punya anak namanya Juwairiyah, yang mana Juwairiyah ini menjadi istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Setelah selesai perang, baginda Rasul memberikan instruksi untuk kembali pulang ke Madinah. Akhirnya pulanglah sahabat beserta kru. Di antara istri baginda Nabi yang senantiasa menyertai perjuangan angkat ke peperangan itu yaitu di antaranya Siti Aisyah. Cuman saat itu terjadi perang Bani Mustalik, sudah turun ayat hijab. Wa idza sa'atumuhunna fas'aluhunna mi wara'i hijab. Jadi geus aya larangan untuk bertatap muka. Mun tadina sahabat lural ka bumi Kanjeng Rasul ningali istri-istri Rasul, setelah turun ayat ini maka tidak diperbolehkan sahabat langsung bertatap muka jeung istri-istri Rasul, termasuk wanita yang lain. Nah, ketika mereka pulang ti Bani Mustalik, Siti Aisyah radhiyallahu anha kebetulan dia tidak ikut serta dengan rombongan karena dianggap ku sahabat dilebete aya Siti Aisyah. Jadi aya sukdu saung paranti tumpak awewe atau orang-orang terhormat, mulai raja itu putri termasuk harita mapan istri kulantaran teu menang nembong. Jadi dina onta teh aya saung, tadi jero saung teh di sana ada Siti Aisyah. Ari Siti Aisyah kaluar tina sukdu gara-gara anjeunna kakantun kalung saat anjeunna qadil hajat. Jadi nuju ngabuang kepentinganana, wallahu alam nah itu adalah buang air besar atau air kecil. Siti Aisyah teh kakantun kalung anu ieu kalung teh kenang-kenangan ti mamahna saat keur nikah. Eta kalung perhiasan Yaman anu kaetang mahal. Kalungna kakantun, Siti Aisyah pergi ke tempat qadil hajat milarian kalung. Sahabat jeung Rasul nganggap Siti Aisyah aya di jero sukduk, margi ari istri mah pangawakanana zaman harita Siti Aisyah harampang. Kenapa? Karena di sini dibahasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah ka Siti Aisyah, ari Aisyah nate barang tuang nate henteu gembul. Itu teh sapertos urang isi-isi nu di dari itu nih di Miftahul Amin. Jadi Siti Aisyah teh hampang sehingga ketika sahabat ngagotong dianggap di jero teh aya Siti Aisyah. Ayeuna sahabat jeung Kanjeng Rasul berangkatlah pergi. Begitu Siti Aisyah kembali dari pencarian kalung, nyampak di tempat sahabat geus teu araya sadayana. Siti Aisyah kakantun. Cuman karena Siti Aisyah adalah istri yang pintar. Kenapa dia menjadi ahli hadis? Karena otaknya cerdas. Dan salah satu kecerdasan orang berpikir itu adalah dia tahu strategi. Bagaimana sikap ketika dia panik. Begitu sumping karena tempat sahabat geus eueuh tos tang tos panik. Margi sahabat areueuh ieu urang kudu jeung saha? Maka Siti Aisyah tidak pergi kemana-mana, dia duduk di tempat saat tadi para sahabat jeung Rasul istirahat. Karena itu lebih aman. Jadi lamun urang ka kantun tinggalin di hiji tempat atau di hiji perjalanan, solusi terbaik
ulah maksakeun indit cicing. Karena nanti orang yang kembali untuk mencari dia pasti ke tempat di saat dia tertinggal. Lamun urang ngadon lelempangan leheung mun bener jalana, kumamun salah langkah. Nu itu datang ke tempat pencarian eueuh urang nepi ka lembur ge henteu da urang salah jalan. Makanya di antara kecerdasan Siti Aisyah itu mengambil sikap keputusanana, dia diam di tempat di saat dia tertinggal. Lama kelamaan rasa kantuk itu datang, kesel ngadaguan teu aya we nu nyusul, ieu teh kamarana batur teh. Akhirna lami-lami Siti Aisyah tunduh dan dia tertidur sendirian di tempat tersebut sampai datang malam. Di lain pihak banyak sahabat Nabi yang simpati, dan ada salah satunya dia adalah seorang sahabat yang benar-benar kuat dan pemberani. Manehana nama lamun tas perang teh taramilu bareng jeung batur. Karena dia selalu berpikir keuntungan dan kebahagiaan sahabat-sahabat mukmin yang lain. Dia sering menyendiri dan meninggalkan diri. Kenapa? Takutnya nanti sahabat-sahabat yang pulang terlebih dahulu tertinggal barang atau apapun. Jadi anjeunna mah sok menyisir, jadi tim penyisir. Panderi wae ari sumping teh. Nah, sabab bilih aya nu sahabat banda atawa nu sahabat ka kantun atau ada yang tertinggal, maka dialah tim yang akan menyelamatkan. Namina Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal ini adalah satu sahabat Nabi pemberani yang dia senantiasa mengakhirkan dirinya di saat pulang dari tempat-tempat peperangan untuk menyisir barangkali ada sahabat yang tertinggal atau barang-barang yang tertinggal. Sofwan bin Mu'attal akhirnya pulang panderi dan dia pun sama kapetingan. Begitu nyampe di tempat di mana para sahabat jeung Nabi tadi beristirahat, Sofwan bin Mu'attal melihat dari kejauhan ada sosok yang tergeletak. Aina Sofwan bin Mu'attal mendekati sosok tersebut, dan dari kedekatan dia melihat wajah yang tergeletak ternyata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Sofwan bin Mu'attal istirja, dia membacakan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tos tangtos aya hiji sahabat ningali dunungan, ningali istri junjunan istri Rasulullah. Dia begitu terkaget dan dia begitu tangkas bagaimana cara untuk menyelamatkan. Akhirnya si onta Sofwan bin Mu'attal dideketkeun kana salira Siti Aisyah, tuluy anu payuna, tangan nu payuna, tangan naon? Onta. Ditarik ku Sofwan bin Mu'attal sehingga onta turun jadi depa. Wa wati'a ala yadiha, sukuna nu hareup ditincak. Akhirna si onta turun depa. Akhirna da Siti Aisyah ge gugah. Siti Aisyah parokabtuha, anjeunna naik kana luhureun onta tanpa ada kata, hanya istirja yang keluar dari suara Sofwan bin Mu'attal. Aina berangkatlah Siti Aisyah naik kana sukduk, lalu tutunggangan Sofwan dituyun ku Sofwan bin Mu'attal. Sampai akhirnya mereka mengejar dan menyusul rombongan baginda Rasul sampai berkumpul kembali di saat waktu Qailulah. Berapa jam tah? Jadi hampir 1 hari 1 malam Siti Aisyah terpisah dari kelompok. Kenapa sahabat ente mencari Siti Aisyah? Karena itu ya disangki di lebet ya Siti Aisyah. Jadi sahabat tercuriga. Begitu sampai nyusul ka saha? Ka rombongan Kanjeng Rasul.
margi dalam kondisi begitu panas. Tuluy babarengan sampailah di Madinah. Setelah sampai di sana, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada sekelompok manusia pembenci Kanjeng Nabi, yang mana dia pura-pura menjadi seorang beriman, anu status cek Allah sebagai kaum munafik. Dia memanfaatkan kondisi tersebut tanpa ragu. Dia langsung miralkeun, ngiburkeun desas-desus tentang Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal. Nah, ini kita harus belajar. Nama munafik, mereka tidak akan sungkan-sungkan untuk menghancurkan harkat, martabat, marwah kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Boro-boro pangkat di akhir zaman. Bayangkan gusadayana, sekelas kanabi ka istri Nabi terjaga, mereka berani memfitnah dan menuduh yang tidak benar. Nah, ini bersangkutan dengan ayat sebelumnya. Bagaimana ketika ada seseorang menceritakan tudingan, anu ya tudingan patalian jeung zina. Kabayang kurang sadayana apa yang terjadi saat itu di Madinah. Orang berbisik nyaritakeun bahwa ternyata Aisyah radhiyallahu anha dia punya selingkuhan namina Sofwan bin Mu'attal. Terbukti dia terdapati hanya berduaan, sengaja meninggalkan diri. Kabayang ke orang betapa berat beban baginda Rasul mendengar berita ini. Betapa berat Siti Aisyah radhiyallahu anha mendengar berita ini. Berapa terpukulna Sofwan bin Mu'attal ketika mendengar berita ini. Itulah bahayana fitnah. Makanya kenapa dalam agama qadab ini harus ditegakkan? Karena orang yang menyebarkan berita palsu tentang perzinahan, dia menghancurkan harkat, martabat dan kemuliaan. Nah, ini Habibun Rizik Sihab sampai dia pergi ke Saudi Arabia, dan luar biasa di orang percaya we jelema gitu. Padahal tidak ada bukti nyata. Kadar genan tulisan dina WA. Dengan secepat itu mereka percaya, lalu ngiburkeun, miralkeun, akhirnya sampai terjadi mubahalah. Nah, ini jadi keur urang sadayana harus jadi catatan. Jangan tenang. Jumlah tidak menentukan, karena kualitaslah yang akan menentukan. Jadi ini lamun Indonesia masyarakat muslim terbesar sadunia, urang ulah angkuh ku pedah loba naonna jumlahna, urang ulah jumawa ku pedah loba jumlahna, tapi lihat mayoritas ini bagaimana kualitasna. Masa di negara muslim terbesar miras dilegalkan? Maya nu ngalegalkeun kecuali kaum munafik. Orang yang mulai berani melanggar aturan dan hukum Allah. Dicaram oge jama teh maraksa atuh komo dibebaskeun. Makana tu rame-rame ayeuna. Tapi alhamdulillah ternyata telah dicabut kembali keputusan legalitas miras. Bayangkan di negeri muslim terbesar, mereka lah yang mengintimidasi para ulama. Di negara muslim terbesar, banyak ya aturan karyawati teu meunang make hijab. Jadi jumlah itu tidak menjadi ukuran, tapi kualitaslah yang jadi ukuran. Ulah bangga pedah mayoritas muslim. Ari muslim na muslim, munafik mah bahaya. Karena terjadi zaman Rasul gempar Madinah. Bahkan dina kisah Sarah Sawi,
bagaimana Siti Aisyah sampai menangis terseduh-seduh di depan ibu bapaknya, sampai sumping. Siti Aisyah ka mamahna ka bapana nangis, nanyakan tentang bagaimana berita yang beredar tentang kejadian pulang dari Bani Mustalik. Rasul teu nyarios, tapi Rasul ngadangu. Rasul tetap percaya ke Siti Aisyah, tapi Siti Aisyah ragu sok sieun Rasul teu percanten. Nah ini makanya nanti akan kita dapatkan pelajaran luar biasa istimewa yang orang. Dengarkan ini sampai selesai. Apa yang nanti akan didapat Siti Aisyah. Nah jadi begitu Siti Aisyah nyusul jeung Sofwan bin Mu'attal ka rombongan Rasul, banyak kaum munafikin yang memanfaatkan kesempatan, mereka justru berbicara, berbisik dan berpikir, berprasangka lain-lain. Dianggap Siti Aisyah dan Sofwan itu berselingkuh. Ya Allah karim. Ayeuna mah kieu we ulah jauh-jauh. Lamun aya nu ngobrolkeun yen istri Bapak Presiden Jokowi berselingkuh. Kira-kira bebanna jiga kumaha tah? Atau aya berita bahwa Bapak Jokowi punya cewek simpanan. Kamari kapergok, kabangir paduduaan di Ciwadori. Misalnya, apa yang akan terjadi coba? Genjleng tasa Indonesia, benar tak? Seorang tokoh pimpinan, tauladan, panutan yang selama ini mereka dibanggakan, diikuti, diakui sebagai utusan Allah, tiba-tiba muncul berita bahwa di keluarganya istrinya Masya Allah, fitnah besar ini, ifkun kabir. Maka ada cek Allah, engke ia turun ayat. Siti Aisyah gelisah. Lalu datang baginda Rasul ke Siti Aisyah. Siti Aisyah teh nuju udur. Kabeneran Siti Aisyah keur sareng jeung Abu Bakar As-Siddiq jeung mamahna. Kanjeng Nabi nyusul. Sumping kadinya. Cuman anehna teu dek lungsur wahyu. Jadi teu ayat turun wahyu ti Jibril untuk klarifikasi masalah ini. Ayeuna cek Rasul geus sabulan teu lungsur wahyu. Lalu ditanyalah Siti Aisyah, geus dugi ka anjeun aya berita ini dan ini. Kabayangnya sanajan teu rumaos, rasa cinta dan bangga kepada seorang suami itu akan membuat dia merunduk. Engke santria bakal ngarasakeun lamun ente boga suami soleh, suami yang bijak, lalu anda tidak pernah punya kesalahan, tiba-tiba di luar sana ada yang berfitnah. Tulis laki orang tidak berkomentar, geura ente gelisah. Takut suami terbawa cerita orang lain. Kanjeng Rasul naros, Aisyah dugi berita ke anjeun bahwa ya informasi begini. Siti Aisyah cicing merunduk. Cek Rasul, fa in kunta bariatan fasayubriukallah. Teu kenging tagiwur. Margi kieu upami salira Aisyah Humairah anjeun tidak melakukan itu, maka pasti Allah akan membebaskanmu dari fitnah keji ini. Tapi sebaliknya, andai kata ini memang terjadi, pastagfirillah wa tubi ilaih, cepatlah kau minta ampun pada Allah dan bertaubatlah. Pamajikan dikikitu ku suami tercinta. Melung namanya teh, cerik itu.
Jadi awewe digigitu ku suami lain dimarahi ieu mah aya bejat tatangga ngadongeng cenah pamajukan anyun begini kudu wah mamawa parang jeung mamawa kampak bener sia kitu atunya heeh pamajikan teh soak ajak bicara Rasul seperti itu perilakukan sabab jelas isina terbebani dengan berita-berita wallahu alam benar atau tidak, tapi pasti jadi beban. Jadilah pelindung terdekat bagi istri. Akhirnya ku Rasul ditaros sampai di ujung turunlah ayat ini, innalladzina ja'u kabil ifki, sesungguhnya orang-orang yang datang membawa berita bohong dan mereka ini adalah usbatul munafik, kelompok orang munafik. Mereka akan menanggung beban pangremajang Rasul jeung Siti Aisyah termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berikut keluarga, tenang, ulah tagibur. Karena terkadang kejadian ini adalah kebaikan untuk kalian. Wa huwa khairul lakum. Sabalikna orang yang membawa berita bohong ini dia akan menanggung beban akibatnya karena likulli imri'im minhum maktasaba minal ismi. Mereka akan memikul beban dosa yang mereka lakukan. Termasuk khususon untuk kasus ini walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun syadid. Siapapun otak dari hoak ini, siapapun akar dari masalah fitnah ini, dia akan mendapatkan siksa maha besar. Sampai-sampai hampir terjadi perkelahian antara sekelompok Khazraj dan Aus setelah mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Karena mereka berpikir lamun Abdullah bin Ubay bin Salul kelompok uing ku aing dipencit mal diantep tuman nu kitu mah. Cek balana teh asa katuding, rame. Sampai-sampai Rasul turun tangan. Nah, ini dampak yang dilakukan dan yang akan terjadi ketika dikelilingi atau dihadiri dan nampak orang munafik. Maka pantaslah mencek Allah, orang munafik dia akan terdiam dalam kerak api neraka di bawah, paling bawah, bidarkil asfali minannar, karena beban moral yang akan diterima kaum mukminin akan lebih berat dibanding beban dari orang kafir asli. Cekan sakieu mah perang jeung jama kafir meuleuh-meuleuh mah terempan hatete. Mun ayeuna urang kudu berdebat argumentasi, kudu perang opini, kudu carita, kudu ngalawan ku bahasa, kudu berdebat jeung jama kafir sakaligus. Bener tulen orang kafir, baamlas angene. Oke lah, cek sana. Sampai mati pun jelas kita memperjuangkan kebenaran. Tapi ripuna lamun perang lajeng dulur sorangan anu munafik. Mereka yang tidak mengindahkan aturan, sarua di kopiah, sarua di jubah, sarua di sorban, beradu mulut, beradu argumen. Cek iya kieu, cek iya kieu, terus diadu. Itu akan lebih berat bebannya. Maka mudah-mudahan ini pelajaran bagi kita semua. Hargailah saudara muslimmu di atas saudara senegaramu. Karena uhuwah itu bukan sebatas uhuwah Islamiyah. Ada uhuwah watoniyah. Bahkan aya uhuwah Facebookiyah wa YouTubiyah. Kan? Media sosial lah. Nah ini kita sering tidak bisa melihat siapa dia, mana lawan kita, mana sahabat kita. Ulah ari jeung zaman nu sahadat urang mani popolotot poporongos, ai jeung musuh muslim sekaligus kalian bela. Ini salah. Karena nanti akan terjadi antar muslim dan muslim lain, antar mukmin dan mukmin lain akan bersengketa. Makanya jangan orang perhatikan,
Sehina apapun sahabat mukminmu, dia adalah istimewa di hatimu. Dibanding sehebat apapun musuh kafirmu, dia akan hina dalam perasaanmu. Jangan karena dia kaya lalu Anda menundukkan harga dirimu di depan kekayaannya. Nah, yuk, capek nanate yuk. Kenapa umat Islam tidak bisa punya kekuatan? Karena ada sekelompok kaum munafikin yang sengaja mereka ingin menghancurkan Islam dari dalam, bagaikan kelompok Ubay bin Salul. Bagaimana nasib yang diderita Abdullah bin Ubay bin Salul? Dia sahabat yang perang ke mana-mana, uangnya direlakan, dibikenan jang perjuangan, bahkan sholat berjamaah jeung Nabi rutin. Tapi begitu dia mati, diantoskeun hayang disolatan ku Nabi, Nabi sumping badana tepan sampai bibir Nabi dikunci ku malaikat, teu bisa ngucapkeun lapad naon-naon. Rek istighfar teu tiasa, rek nyolatan teu tiasa, sampai Nabi netes air mata, iku naon kuring pang aja teu bisa ngobrol. Maka datanglah Jibril, bisi anjeun hoyong terang Muhammad, mana jalma ahli neraka, tah bangke nu hareupeun anjeun yang hunjar ahli neraka di dunia keneh tah. Padahal dia perang milu, berjamaah osok, ngaji rutin. Bahkan cek sawal riwayat, dia selalu di sop awal sholat berjamaah jeung Nabi. Usum infak sodakoh pangrajina, ngan hatinya punya dengki ke umat Islam, ke Rasulullah. Di antara kedengkian itu muncul saat terjadi ifkun atau berita bohong hoak yang terjadi kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha di tahun keempat Hijriah setelah pulang dari Bani Mustalik, karena dia Siti Aisyah diceritakan selingkuh jeung Sofwan bin Mu'attal. Siapa yang telah dihoak tersebut? Kaum munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Hati-hati, hargai saudaramu seperti kau menghargai dirimu. Jangan kau hianati mereka karena kepentingan nafsumu. Ini hari ini seperti itu. Agama ruksak lain ku batur-batur teuing ku urang sorangan. Tingali di media sosial. Setelah miras diizinkan, orang sengaja berkumpul dengan alasan kearifan lokal. Mereka Al-Fatihah dulu supaya dilindungi ku Allah sabab erek pesta miras. Botol ngajajar dina meja, orang sudah berkumpul anu make celana kolor wungkul awewe sareksi. Lalu kumpul laki-laki sebelum takutnya bisina naon, urang ngadoa heula ka pangan Al-Fatihah. Ya Allah, bayangkeun ek miras Al-Fatihah. Ini pelecehan. Benar tak? Ini penghinaan. Liberal yang terus-terus kebablasan. Nah, ini dampak daripada ketika hadir orang-orang munafik. Maka naudzubillahi minasyaitonir rajim, naudzubillahi minan nifaq. Moga Allah menjaga kita dari kemunafikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ini bahaya yang terjadi. Akhirnya apa yang didapat Rasul, didapat Siti Aisyah, didapat keluarga Nabi. Siti Aisyah begitu turun ayat ini, begitu terharu sampai dia bicara ke Rasul. Sabab lain Rasul nu ngabebaskeun Siti Aisyah, Allah. Mana istri Nabi anu aya di nas Al-Quran sampai dibebaskan masalah nanti Siti Aisyah. Nah, ini ketika masalah selingkuh Siti Aisyah berkembang di Madinah, Allah nurunkan wahyu, dan wahyu ini adalah membatalkan fitnah perselingkuhan. Disebut ku Allah ja'uka innal ladina ja'u bil ifki. Ta ifki ini adalah hoak tentang selingkuh Siti Aisyah, sampai dikhususkan pembebasan. Nah, ini hasil dari kesabaran. Makanya ketika kita menghadapi tantangan rintangan, kita jangan mundur karena berpikir ini adalah satu kegagalan, tapi lebih kokohkan niat dan tujuan, tegakkan langkah, karena yakinkan itu awal dari segala kelebihan. Cek batur magia tantangan rintangan adalah
sarapan pagi bagi orang-orang yang sukses. Al-muqayyad afdalu minal mutlaq. Sesuatu yang dihadapi dengan jerih payah, sesuatu yang didapat dengan berbagai kaid akan lebih istimewa dibanding sesuatu yang diraih tanpa beban dan tanpa pengorbanan. Kebahagiaan Siti Aisyah, kebahagiaan Kanjeng Rasul, kebahagiaan keluarga besar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu turun ayat ini, bebas tah Rasul, bebas Siti Aisyah, bebas keluarga Abu Bakar dari fitnah yang disebar luaskeun ku kaum munafikin. Ingat, pelajaran penting hari ini, jangan berhenti berjuang karena ada tantangan, tapi tegakkan, kuatkan langkah, bulatkan tekad untuk meraih kemenangan. Wallahu a'lam bishawab.